Ketua Sekte Kunlun pun hatinya kacau. Dulu dia pernah ditekan oleh klan darah roh, sehingga dia terpaksa harus tunduk dan merendah. Sekarang ditekan oleh Gustav, dia tetap harus tunduk dan membeberkan semua informasi yang dia ketahui. Padahal dirinya adalah seorang ketua sekte, namun di hadapan Gustav, rasanya dia bahkan tidak sebanding dengan seorang ahli ranah alam Daiyuan. Gustav memandang mereka satu persatu lalu berkata, "Selama ini, aku yakin kalian semua mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang keluarga Huang. Tunggulah 1 tahun lagi. Saat aku membantai orang-orang klan darah roh, kalian juga harus segera menaklukkan para anggota keluarga Huang tingkat menengah. Lalu aku akan melepaskan segel di dalam jiwa kalian. Sekarang, minggirlah. Mulai sekarang, tidak ada lagi sekte-sekte yang terpisah. Semuanya adalah bagian dari istana cahayaku. Siapapun yang berani saling membunuh tanpa alasan, akan kutembak mati sendiri." Gustav memikirkan rencananya dengan cermat. Sekte-sekte di Gunung Kunlun ini, kalau bergabung ke Istana Cahaya, bisa dibagi ke dalam beberapa pasukan tempur besar. Di masa depan, melawan klan darah roh bukan lagi urusan sekte masing-masing, melainkan Istana Cahaya yang mewakili semuanya. Tapi sebelum itu, orang-orang yang berhati busuk harus segera dibasmi. Contohnya ketua sekte Liang Yu yang benar-benar berkhianat. Setelah itu, Gustav melangkah ke hadapan lebih dari 100 orang jenius dan berkata, "Kalian semua, aku yakin kalian sudah paham keadaannya, bukan? Bagaimana sifat sebenarnya dari ketua sekte kalian? Kalian juga sudah melihatnya sendiri. Tetapi, dengarkan baik-baik. Aku, Gustav, akan berjuang melawan klan darah roh sampai titik darah penghabisan. Siapapun yang tidak mau bergabung ke Istana Cahayaku, silakan pergi sekarang. Sebelum perang dimulai, carilah tempat yang sepi, lalu gali lubang kubur kalian sendiri, dan matilah lebih cepat. Itu lebih baik daripada mati terhina di tangan klan darah roh." Bai Yukuan mengepalkan tangannya untuk memberi hormat lalu berkata, "Tuan Ye, sebelumnya aku banyak bersalah kepadamu, tapi sekarang aku rela untuk membantumu." Dia langsung mengambil posisi setengah berlutut dan menatap dengan penuh ketulusan. Di saat bersamaan, King Jian, King Lirong, Dugu Jian, Hei Yao, dan yang lain-lain serempak berseru, "Kami 10 jenius juga bukan penakut yang lahir untuk mati. Kini setelah mengetahui kebenaran klan darah roh, kami pasti akan berjuang sekuat tenaga melawan mereka." Bagaimanapun juga, kalau mereka tidak melawan pun ujungnya pasti mati. Dan kalau melawan, mereka juga bisa mati. Tetapi daripada tunduk kepada klan darah roh atau menggantungkan harapan kepada keluarga Huang, lebih baik mereka menggenggam sendiri harapan dan masa depan di tangan mereka dengan mengikuti Gustav melawan klan darah roh. Dalam sekejap, tidak terhitung berapa banyak para jenius tingkat atas yang secara serempak mengambil posisi setengah berlutut sambil mengepalkan tangan, memberi hormat dan berkata, "Kami bersedia bergabung ke Istana Cahaya. Kami bersedia mengikuti Tuan Ye." Tatapan mereka penuh ketulusan menatap Gustav. Bagi mereka, Gustav adalah satu-satunya harapan. Cahaya biru berkilat dan Han Yun muncul dari kehampaan bersama 5 orang tua berambut putih yang masing-masing memancarkan aura luar biasa kuat, nyaris mencapai puncak kekuatan. Han Yun memberi hormat sambil berkata, "Tuan Ye, kelima orang ini adalah leluhur dari Sekte King Tian, Sekte Kunlun, Aliansi Pisau Darah, Sekte Dao, dan Sekte Luan Qiang. Waktu itu, saat menyerang leluhur keluarga Huang, kamilah yang bekerja sama dengan leluhur Sekte Xu Yimen untuk membunuhnya. Sayang sekali, tetap saja bajingan itu berhasil lolos." Kelima leluhur itu serempak mengepalkan tangan memberi hormat. Ketika mereka menatap Gustav, hati mereka sama-sama tergetar. Seorang Gustav Ye, di usia semuda ini, aura yang dipancarkannya sungguh luar biasa kuat.
walaupun sebagian karena seni rahasia, tetapi kalau mereka benar-benar bertarung melawan Gustav, belum tentu mereka bisa memenangkan pertarungan itu. Untungnya di tengah jalan, Han Yun berhasil mencegat mereka dan menjelaskan situasi sebenarnya. Sementara 3 leluhur dari sekte lain, begitu tahu situasinya, langsung melarikan diri. Mereka sepenuhnya sudah berpihak kepada klan Darah Roh. Kalau mereka nekat datang, kemungkinan besar nyawa mereka pun tidak akan tersisa. Han Yun segera menjelaskan situasinya kepada Gustav, dan Gustav pun mengepalkan tangannya memberi hormat sambil berkata, "Para leluhur sekalian, orang-orang sekte Suyemen dan Istana Cahaya semuanya berada di kota Qianju. Mohon masing-masing kalian membawa sekte kalian untuk bergabung ke Istana Cahayaku. Karena waktu yang tersisa tidak banyak lagi, dan aku masih harus pergi ke suatu tempat untuk meningkatkan kekuatan, jadi aku tidak bisa kembali bersama kalian. Segala urusan, termasuk menghadang dan membasmi orang-orang keluarga Huang, untuk sementara akan dipimpin oleh Han Yun." Segala urusan Istana Cahaya diserahkan kepada Han Yun. Itu memang hal yang wajar. Gustav tidak mungkin setiap hari direpotkan untuk mengatur pembagian sumber daya. Dia masih harus berlatih. Kalau dia tidak berlatih, maka setahun kemudian saat para anggota klan Darah Roh datang, yang semuanya sudah mencapai alam ilahi, bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka? Leluhur sekte King Tian mengepalkan tangan memberi hormat dan berkata, "Baiklah Tuan Ye, selamat jalan dan berhati-hatilah. Mengenai ketua sekte Liang Yu, dia memang sangat tidak tahu malu dan pantas mati." Leluhur aliansi Pisau Darah juga perlahan berkata, "Tuan Ye, berhati-hatilah. Kami para orang tua ini akan mengurus semua masalah dan menjalankan rencana Tuan Ye sepenuhnya. Silakan Tuan Ye, fokus berlatih saja." Ketiga leluhur lainnya juga mengatakan hal yang sama. Gustav pun mengangguk, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melesat hilang di kejauhan. Waktunya sudah tidak banyak. Dia harus segera pergi ke salah satu tempat yang disebutkan oleh Xiu Qiye untuk terlebih dahulu menempa tubuhnya hingga mencapai tahap tubuh batin baja. Kalau tidak, nanti saat bertarung melawan para anggota klan Darah Roh yang berada di tingkat alam ilahi, meskipun dia mempunyai kekuatan membunuh musuh setingkat alam ilahi, tapi tetap saja kalau tubuhnya rapuh dan dihancurkan lawan, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Di dalam makam reinkarnasi, Xiu Qiye memberi petunjuk arah kepada Gustav. "Ke arah barat daya, kau harus melewati wilayah keluarga Huang dan keluarga Han, lalu ke utara sejauh 8.000 meter. Tatapan Gustav pun membeku, namun dia tetap berkata, "Baiklah." Kecepatannya semakin lama semakin cepat, namun beberapa detik kemudian Gustav tiba-tiba berhenti. Xiu Qiye mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" Dia melepaskan indera ilahinya dan menyadari tubuh Gustav di luar kini kaku, dan di matanya terpancar kilatan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah kobaran amarah membakar di seluruh tubuhnya. Saat itu juga Gustav mengepalkan tinjunya erat-erat, hingga pusaran aura buas di sekitarnya nyaris meledak. Tanah di bawah kakinya retak. Amarahnya membara hanya karena satu alasan. Keluarga Ye di Tiongkok tertimpa masalah. Bukan hanya itu, Stella Xia juga berada dalam bahaya. Sejak pertama kali melangkah ke Gunung Kunlun, Gustav sering merindukan hari-harinya di Tiongkok. Kota Agoru, Provinsi Jiangnan, dan Beijing. Semua kenangan itu kerap terlintas di pikirannya. Dan kalau ditanya siapa yang benar-benar dia rindukan, mungkin jawabannya adalah Stella Xia. Dulu, karena beberapa alasan, Stella tidak ikut bersamanya masuk ke Gunung Kunlun. Gustav sudah berkali-kali berniat menjemput Stella, namun selalu tertunda oleh berbagai urusan. Saat ini, dia bisa merasakan dengan jelas ada setetes darah murni di dalam tubuhnya yang mulai bergejolak. Itu adalah darah yang dulu Gustav dapatkan dari Stella.
Dan itu pula satu-satunya ikatan mereka saat ini. Setidaknya, berkat darah itu, dalam waktu cepat dia bisa merasakan kondisi Stella jika terjadi sesuatu. Darah ini sudah lama tenang, namun hari ini terasa benar-benar tidak wajar. Ada firasat bahaya yang mendekat. Sekarang di Tiongkok ada istana kegelapan yang berjaga. Kekuatan istana kegelapan seharusnya cukup untuk menandingi apapun. Para praktisi di sana seharusnya sanggup melindungi keluarga Ye di Tiongkok dan juga Stella. Namun kalau sekarang ada masalah, itu berarti musuhnya pasti seorang ahli puncak. Apakah itu adalah klan darah roh? Itulah dugaan pertama yang muncul di benak Gustav. Kalau orang-orang yang bersembunyi di Gunung Kunlun diam-diam menjalin hubungan dengan klan darah roh, maka semua hal tentang dirinya di Tiongkok pasti akan terkuak. Memang, dia punya satu identitas lain yaitu Aldrin Ye. Tapi kalau seseorang benar-benar menelusuri jejaknya dengan cermat, tetap saja akan terbongkar bahwa Aldrin Ye dan Gustav Ye adalah orang yang sama. Xiuqi Ye tentu bisa merasakan aura membunuh Gustav saat ini. Dia berkata dengan nada serius, "Ada apa?" Gustav pun tersadar, sorot matanya membeku. "Senior Xiu, aku merasa seseorang yang sangat penting bagiku sedang berada di dalam bahaya. Aku harus pulang ke Tiongkok." Tatapan Xiuqi Ye terlihat semakin berat. Pulang ke Tiongkok? Barusan di makam reinkarnasi dia sempat memperhitungkan bahwa sekarang adalah saat terbaik bagi Gustav untuk memasuki tempat penempaan tubuh. Kalau urusan ini tertunda, maka saat tempat itu terbuka lagi, Gustav akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Xiuqi Ye terdiam beberapa detik lalu berkata, "Masalah di Tiongkok bisa kau serahkan kepada orang lain. Sekarang kau juga sudah memegang beberapa ahli tingkat alam Kaisar Dewa. Kalau mereka turun tangan, pasti bisa membereskannya. Tentu saja pilih orang yang paling kau percaya. Aura spiritual di Tiongkok itu tipis. Sekalipun ada musuh kuat, mustahil levelnya melebihi tingkat alam Kaisar Dewa. Jadi tenang saja mengenai itu. Saranku, segera berangkat ke tempat penempaan tubuh. Tempat itu sangat berbahaya. Tapi kalau kau masuk sekarang, resikonya akan jauh lebih kecil." Xiuqi Ye mengira Gustav akan mengiyakan, tetapi di luar dugaan, sikap Gustav justru sangat tegas. "Tidak bisa. Aku tidak peduli kalau harus melewatkan tempat penempaan tubuh. Keluarga Ye di Tiongkok dan juga Stella. Tidak boleh terjadi sesuatu kepada mereka. Senior Xiu, setelah semua urusan di Tiongkok selesai, aku pasti akan pergi ke tempat penempaan tubuh." Xiuqi Ye hanya bisa menggeleng lemah. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Awalnya dia mengira Gustav sudah melangkah di jalan pembunuhan dan sudah tidak akan lagi peduli pada hubungan perasaan apapun. Ternyata kenyataannya jauh berbeda. Gadis bernama Stella Xia ini bisa jadi akan menjadi penghalang. Kalau gara-gara ini Gustav menunda, nantinya peluangnya untuk keluar hidup-hidup dari tempat penempaan tubuh akan semakin kecil. Di saat tekad Gustav sudah bulat, tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. "Gustav, untuk perjalanan ke Tiongkok, biar aku yang pergi." Mendengar suara itu, Gustav sedikit terkejut, lalu segera berbalik. Di hadapannya berdiri seorang gadis muda dengan pesona luar biasa. Berwajah dingin namun mempesona. Aura tingkat alam Kaisar Dewa mengitari tubuh gadis itu. Tatapannya jernih, seperti mata air terakhir di tanah es abadi. Siapa lagi kalau bukan Ji Siking? Gustav benar-benar tidak menyangka Ji Siking muncul di sini. Apalagi mendengar percakapannya dengan Xiuqi Ye. Kalau harus menyebut siapa orang yang paling bisa dipercaya di seluruh Gunung Kunlun, maka Ji Siking pastilah salah satunya. Dulu saat dirinya masih dipandang sampah oleh semua orang, setiap kali dia terpuruk, Ji Siking lah yang selalu membantunya. Sekarang kekuatan Gustav sudah melampaui Ji Siking. Dia pikir Ji Siking tidak perlu lagi repot-repot menolongnya. Namun kenyataannya
dia tetap membutuhkan Ji King. Ji King berjalan mendekat ke sisi Gustav. Di wajahnya yang selalu dingin terukir seulas senyum tipis. Kebetulan, aku memang ingin melihat tempat di mana kau tumbuh selama 20 tahun ini. Sejak kecil aku selalu di Gunung Kunlun. Meskipun aku tahu ada Tiongkok yang seperti surga tersembunyi, tapi aku belum pernah ke sana. Lagi pula, Jilin juga sangat mendambakan tempat itu. Kali ini, biar aku yang mewakilimu pergi. Tenang saja, selama aku ada di sana, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuh keluarga Ye, apalagi berani mengusik gadis itu. Dalam ucapannya, aura membunuh yang dingin terpancar dari tubuh Ji King. Tanah di sekitarnya bahkan seperti tertutupi lapisan es yang menjalar. Sebenarnya, alasan utama Ji King bukan semata untuk membantu Gustav, melainkan karena dia ingin melihat sendiri gadis bernama Stellasia itu. Gadis itu sering disebut-sebut oleh adiknya, Jilin. Dari cerita Jilin, dia tahu betul kalau gadis itu sangat berarti bagi Gustav. Bahkan mungkin posisi gadis itu di hati Gustav melebihi dirinya. Seorang gadis biasa yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Sebenarnya daya tarik apa yang dimilikinya? Sebelum Gustav sempat berbicara, Xiuqie melanjutkan, Gustav, Ji King memiliki kekuatan tingkat alam Kaisar Dewa. Aku juga bisa memberinya satu lapis kekuatan tambahan. Itu cukup untuk menghadapi semua masalah di Tiongkok. Serahkan saja urusan itu padanya dengan tenang. Kalau kau masih khawatir, setelah keluar dari tempat penempaan tubuh, kau bisa langsung menyusul ke Tiongkok. Aku tidak akan keberatan, tentu. Itu kalau kau bisa keluar dari sana dengan selamat. Menurut Xiuqie, rencana Ji King ini memang yang terbaik bagi Gustav. Sekarang Gustav mempunyai tekad kuat demi Tiongkok. Maka saat masuk ke tempat penempaan tubuh, dia akan berjuang mati-matian untuk bertahan hidup dan keluar. Penempaan tubuh berkaitan dengan fisik. Selama hati memiliki tekad, maka Gustav akan bisa melampaui batas tubuhnya. Gustav menatap Ji King beberapa detik, lalu akhirnya mengangguk. Ji King, aku titip semuanya kepadamu. Setelah aku selesai di tempat penempaan tubuh, aku akan segera ke Tiongkok untuk menemuimu lagi. Ji King tidak menjawab. Dia hanya meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya memancarkan aura yang seolah terpisah dari dunia ini. Sebelum pergi dia hanya berkata, aku pergi dulu, aku akan menunggumu. Setelah itu dia pun berbalik, lalu melangkah pergi ke arah Tiongkok. Gustav menatap punggung Ji King yang perlahan menjauh. Lalu mengeraskan tekadnya dan berkata kepada Xiuqie, Senior Xiu, waktunya mendesak, mohon tunjukkan jalannya. Xiuqie mengangguk, ayo pergi. Oh iya, aku sudah menganggapmu muridku. Kenapa kau masih memanggilku senior? Gustav tertegun sejenak, lalu buru-buru membenarkan panggilannya. Oh, guru. Setengah hari pun berlalu. Gustav melewati wilayah keluarga Huang dan keluarga Han dengan mengenakan topengnya. Dia kembali menggunakan identitas Aldren Ye. Dia melintasi 3 gunung besar, lalu berdiri di depan sebuah gugusan pegunungan. Pegunungan itu diselimuti kabut tebal. Puncaknya menembus awan. Yang paling mencolok di tengah pegunungan itu, terbentang celah besar seolah ada pedang raksasa yang membelahnya tanpa belas kasihan. Gustav menatap celah itu dan merasakan hawa kuno yang bergolak di sekitarnya. Bukan hanya itu, aura spiritual di dalamnya terasa jauh lebih padat dibandingkan dengan di luar. Medan magnet di sekelilingnya pun seolah berubah karena pegunungan ini. Dia sama sekali tidak menyangka Gunung Kunlun masih menyimpan tempat seperti ini. Sambil menatap celah besar itu dengan rasa ingin tahu, Gustav bertanya, Guru, tempat penempaan tubuh ini, apakah perlu metode khusus untuk memunculkannya? Atau tempat itu memang tersembunyi di dalam sini? Xiuqie menjawab, coba rasakan sendiri. Tempat rahasia ini dulunya adalah wilayah milik Sekte Penakluk Bintang. Dulu mereka pernah menjinakkan banyak sekali binatang buas yang sangat kuat.